Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari yang berbahagia bagi saya karena saya adalah salah satu dari peserta pelatihan pekerti yang dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 29 Juli 2024 yang dilakukan oleh Universitas Bengkulu. Nah, hari ini adalah proses pembelajaran untuk saya ya. Jadi tugas ini adalah membuat video pembelajaran. Baiklah, saya akan mencoba membuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Oke, okay. Di sini saya akan menampilkan slide ya tentang tatanan organisasi lembaga negara. Nah, anak-anak administrasi publik itu adalah orang-orang yang mempelajari tentang tatanan organisasi lembaga negara. Tatanan itu terdiri dari konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, auditif, dan moneter. Nah, kita akan fokus dan concern kepada trias politika ya. Anak-anak administrasi publik tentu sudah paham betul apa itu trias politika. Trias politika adalah tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang kekuasaannya itu memang dibagi. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu tidak menumpuk kepada satu orang atau satu lembaga saja sehingga menimbulkan sifat-sifat buruk gitu ya. Jadi legislatif atau legislasi itu adalah lembaga yang mengesahkan undang-undang ya. Legislasi gitu, mengesahkan undang-undang. Ini merupakan tugas dari DPR, DPRD untuk di tingkat daerah. Kemudian ada eksekutif. Eksekutif ini adalah eksekutor ya. Eksekutor atau lembaga yang mengeksekusi atau yang menjalankan perundang-undangan gitu. Lalu yang ketiga ada yudikatif, di mana ini adalah lembaga yang mengawasi jalannya perundang-undangan. Ya. Masuk ke slide selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga negara. DPR, DPD, BPK, MA, Komisi Yudisial, MK, dan Bank Sentral. Nah, DPR tadi itu kan dia merupakan bagian dari trias politika yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, sekarang tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah menyampaikan apa aspirasi dari masyarakat gitu ya. Nah, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Bank Sentral itu juga punya masing-masing tupoksi. Gitu. Nah, DPD ini biasanya adalah perwakilan ya dari setiap daerah atau dari masing-masing daerah, biasanya berjumlah 4 orang. Di sini mereka akan menyampaikan kekhasan dari daerahnya masing-masing. Karena apa? Karena yang menjadi DPD ini biasanya adalah orang asli daerah tersebut yang paham betul gitu ya, apa sih kekhasan dari daerahnya, sehingga kebijakan-kebijakan itu memang benar-benar tepat sasaran gitu. Untuk BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, tentu kita paham dan tahu ya tugasnya. Mahkamah Agung juga begitu, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Bank Sentral, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang hubungan antar lembaga. Nah, hubungan antara presiden dengan MPR ini seperti apa? Presiden dengan DPR, presiden dengan DPD, presiden dengan BPK, dengan MA, dengan MK, dengan BI, itu seperti apa? Nah, kalau hubungan presiden dengan DPR itu ya dia bekerja sama ya, membahas bersama kebijakan-kebijakan yang pro rakyat gitu. Itu harapan kita. Semoga saja memang benar terjadi seperti itu gitu ya di lapangan. Oke. Selanjutnya adalah
hubungan antar lembaga negara. Di sini ada hubungan antara MPR dan DPR, MPR dan DPD, MPR DPR dan DPD, DPR dengan MK, DPR dengan MA, DPR dengan BPK, DPR dengan BI. Semua lembaga negara itu saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, mengapa penting kita belajar tentang masalah ini agar kita paham bahwa dari setiap komponen yang ada di dalam negara itu semua berperan penting, ya. Kita semua ini adalah sistem. Nah, kalau sistem itu dia seperti sepeda. Misalkan nih, DPR-nya bermasalah atau dalam konteks ini rodanya kempes, gitu. Apakah jalannya sepeda tersebut akan lancar? Tentu tidak, ya. Oleh sebab itu, karena Indonesia ini adalah sistem, maka kita harus selalu belajar ya bagaimana posisi menjadi uh, apa ya administrator yang baik gitu. Karena kita kan dari administrasi publik ya, kita bertugas menjadi administrator. Menjadi administrator yang baik itu adalah tugas kita, kemudian dimanapun kita berada, kita tentu akan menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.